Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah. Di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan Mazmur 145. Kerajaan-Mu itu kerajaan segala
pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa dengan tema Jangan Terus Menentang. Melakukan suatu perubahan tidaklah mudah. Pada saat kita sedang mengupayakannya, seringkali kita berhadapan dengan tentangan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan tentangan juga datang dari diri kita sendiri yang enggan untuk berubah. Kita enggan untuk meninggalkan kebiasaan yang sudah lama kita lakukan. Kita enggan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Karena itu, dengan lembut Ia mengundang kita untuk belajar kepadanya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pasal 11 ayat 29. Karena itu, dengan penuh sukacita kita datang menghadap Tuhan, agar jiwa kita mendapat ketenangan. Marilah kita pergunakan waktu ini untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah meneladani Tuhan atau malah menentangnya? Dan dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkaulah Allah yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Kasih setiamu tidak berkesudahan ya Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Kalau saat ini kami ada di rumah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Kami menyadari kami ini manusia berdosa. Kami tidak layak untuk menghadap hadirat Tuhan. Karena kehidupan kami sehari-hari tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami tidak dapat melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan.
kami juga tidak dapat wujudkan kasih dengan orang sekeliling kami. Terlebih dari itu ya Tuhan, waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan, kami tidak pergunakan untuk membangun relasi kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kesibukan, kenyamanan, kesenangan, kepentingan telah membuat kami melupakan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang memohon kepada Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan. Jamalah hidup kami ya Tuhan, perbaharuilah hidup kami ya Tuhan. Dengan senantiasa kami menjaga ketaatan kesetiaan kami pada Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kurang daripada sempurna ini, yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Dari Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadikanlah
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan sehingga pada hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Meskipun ibadah kami lakukan melalui media digital, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami juga dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, melakukan perubahan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika kita sendiri yang ingin berubah. Jadi bukan orang lain yang nyuruh kita berubah, kita sendiri yang ingin berubah. Itu pun bukan hal yang mudah. Misalnya kita mau hemat supaya bisa menabung, karena selama ini tiap kali terima gaji mesti habis, nggak ada sisa untuk ditabung. Ya. Itu kan kita sendiri yang ingin berubah. Tetapi pada saat kita mau melakukan apa yang kita rencanakan itu, perubahan yang baik itu, seringkali orang kemudian gagal melakukannya. Ya. Alasannya biasanya ada aja. Ya. Kalau sekarang karena biasa setiap bulan habis, dia merasa sekarang gajinya pas. Tapi nanti kalau naik gaji, maka dia akan menabung. Karena kan ada peningkatan penghasilan sehingga ada kelebihan yang bisa ditabung. Tapi kenyataannya pada saat naik gaji, bulan pertama ya boleh dong kita merayakan, ya kan, udah 1 tahun bekerja. Ya. Jadi merayakan dengan ya bersenang-senang, ya, kebablasan sampai ngutang gitu kan. Jadi bulan pertama kan gak jadi nabung, bulan yang kedua bayar utang yang kemarin gitu. Jadi kalau nggak nabung juga masih merasa ya karena bulan yang ketiga ada film bagus, jadi ya nggak nabung lagi. Bulan yang keempat
ulang tahun. Bulan yang ya terus aja begitu kan. Iya kan? Punya keinginan untuk berubah gitu. Berhemat supaya bisa menabung. Tapi kemudian kesulitan untuk melakukannya. Selalu dibuat alasan-alasan sehingga rencana yang baik itu tidak kunjung terwujud. Susah. Mungkin kemudian menyadari, wah nggak bisa nih kalau begini. Ada seminar tentang mengelola keuangan, lantas ikut ya. Langkah yang baik ya. Ketika menyadari keterbatasan, lantas berusaha untuk menambah wawasan. Suatu langkah yang baik. Tetapi kembali lagi, pada akhirnya yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Kita yang ingin berubah. Siapa yang menentang keinginan kita itu? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Karena itu dibilang musuh terbesar dari perubahan itu diri kita, bukan orang lain. Roma 7 ayat 19, Paulus menuliskan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus menuliskan itu karena dia mengalami sendiri, ingin melakukan apa yang baik, tetapi yang dilakukan justru yang sebaliknya, apa yang jahat. Ada ketegangan, ada pertentangan antara keinginan baik dan perbuatan jahat. Itu kan bertolak belakang ya kan? Ada tarik menarik, ada ketegangan yang terus dialami. Akal budi ingin melakukan apa yang baik, tetapi anggota tubuh dikatakan dalam Roma tadi, perikop, kalau Bapak Ibu baca satu perikop, tubuh melakukan apa yang jahat. Paulus menggambarkan seolah-olah akal budi, batin punya keinginan, tetapi tubuh juga punya keinginannya sendiri yang bertentangan, bertolak belakang, tarik menarik, sehingga terus-menerus ada dalam ketegangan. Lama-lama jadi capek. Lantas orang biasanya menyerah. Ya. Yang tadi mau nabung misalnya, tapi kenyataannya belanja terus-terusan. Ya. Kan lama-lama capek. Ya kan? Kenapa? Karena selalu ada ketegangan antara keinginan untuk berhemat, juga keinginan untuk berbelanja. Kalau nggak belanja dia nggak tenang, kalau belanja dia merasa bersalah. Terus merasakan seperti itu, ujungnya apa? Nyerah. Pasrah pada rencana Tuhan gitu. Kan kelihatannya baik ya, pada masa depan yang dari Tuhan gitu. Padahal sebetulnya itu untuk menutupi kegagalannya melakukan apa yang baik. Karena terus-menerus ada ketegangan dan memaksakan diri untuk menabung itu susah, jauh lebih mudah untuk niat nabungnya yang dibuang. Banyak orang-orang Kristen yang ada dalam ketegangan seperti itu, seperti Paulus, terus bergumul dengan dosa, dengan keinginan untuk hidup taat, dengan dosa yang masih diperbuat. Ada dalam ketegangan seperti itu kan gak enak, ya kan? Sehingga ya banyak juga orang Kristen yang kemudian menyerah dan untuk menutupi berharap Tuhan kan Maha Pengampun. Dia berhenti bergumul, menyerah. Itu yang sering terjadi ketika kita mau mentaati Tuhan, mau hidup dalam rencana Tuhan, tetapi kemudian menghadapi pertentangan, bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Itu yang lebih sulit. Melawan musuh dari luar, ya juga nggak mudah, tapi relatif lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi musuh yang dari luar, daya juang kita biasanya tinggi. Gereja-gereja yang tertindas misalnya, biasanya kualitas imannya menjadi luar biasa. Mereka punya kerinduan yang luar biasa untuk beribadah, untuk membaca Alkitab.
mendengar kesaksian orang-orang yang mengantarkan Alkitab ke daerah-daerah terpencil atau ke negara-negara yang tertutup yang tidak mengizinkan gereja berkembang. Jemaat di sana begitu rindu dengan Alkitab. Alkitab yang mereka punya. Kan banyak Alkitabnya yang masih bagus ya orang Kristen kan. Yang dibuka masih lengket gitu ya. Alkitab yang mereka punya sudah lusuh karena sering dibaca. Karena Alkitab langka, Alkitabnya terpaksa dibagi-bagi. Bukan lagi satu buku utuh, tapi dibagi-bagi. Supaya semua orang bisa membaca, nanti diputar Alkitabnya kan. Udah selesai dia serahkan ke yang lain. Punya kerinduan yang besar. Ketika membaca Alkitab dilarang. Orang punya daya juang yang lebih tinggi. Ketika beribadah dilarang. Orang punya usaha yang lebih besar untuk tetap beribadah walaupun harus di bawah tanah. Lalu kita bandingkan dengan kita yang bergereja di tempat yang nyaman. Tidak dilarang. Tapi malah banyak yang gak datang. Ya sekarang sih online ya, kita gak tahu siapa yang datang siapa yang enggak. Tapi waktu kita beribadah di gereja kan banyak yang gak datang gitu ya. Ya kan? Bukan karena dilarang, tetapi karena tadi ya entah kemalasan atau hal yang lain yang menentang keinginan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin setiap minggu seperti itu kan, jadi tiap minggu serba salah. Ya, nggak ke gereja merasa berdosa. Mau ke gereja ya mungkin malas, mungkin ada hal lain. Akhirnya menyerah, ya udahlah Natal sama Paskah aja. Sama perjamuan kudus. Karena terus-menerus berada dalam ketegangan itu melelahkan. Karena itu Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Artinya Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Tuhan Yesus tahu kalau mengalami pergumulan iman yang terus-menerus itu melelahkan. Sehingga Tuhan mengundang kita untuk datang. Datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mereka yang letih lesu karena terus-menerus ada dalam ketegangan, mereka yang merasa mentaati perintah Tuhan adalah beban yang berat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Ayat berikutnya mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita diundang untuk datang karena Tuhan akan memberi kita kelegaan. Tuhan juga akan mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk lemah lembut. Tuhan Yesus sendiri menghadapi pertentangan-pertentangan. Ketika ia ditangkap, ketika ia dicela, ketika ia difitnah, banyak juga pertentangan-pertentangan ketika Tuhan Yesus mau melakukan apa yang baik. Bukan cuma dari luar, dari dalam dirinya juga kan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, itu kan ada keinginan dalam diri untuk tidak menjalani penderitaan. Ada pertentangan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu mengalahkan setiap pertentangan-pertentangan itu dengan tetap hidup di dalam ketaatan kepada Allah, kepada Bapa. Karena itu kita diundang untuk belajar kepada Tuhan. Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang lemah lembut. Ada pertentangan, iya. Tapi marilah kita belajar untuk menghadapinya dengan kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa kita ini lemah. Bahwa kita mau mengikut Tuhan, tapi daging kita masih terikat dalam dosa. Dengan kesadaran bahwa kita mau melakukan apa yang baik, sehingga kita kemudian belajar menundukkan daging. Belajar dari Tuhan.
Menyadari ada pertentangan itu satu langkah yang baik, langkah awal yang baik. Datang kepada Tuhan itu langkah berikutnya yang akan membantu kita memenangkan pertarungan iman. Sehingga kita berhenti menentang. Kita tunduk kepada Allah. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami kembali agar kami menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik. Kami menyadari seringkali ada pertentangan di dalam diri kami sendiri ketika kami mau melakukan apa yang baik, tetapi apa yang kami lakukan kemudian justru apa yang jahat. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami mampu menundukkan kedagingan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam ketaatan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GKI Pakis Raya. Kau mengetahui apa yang sedang menjadi pergumulan setiap umat di sini, setiap simpatisan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka di dalam setiap pergumulan, agar mereka senantiasa menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan membukakan jalan keluar dari setiap persoalannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur kalau saat ini masa karantina sudah mulai dilonggarkan. Tetapi biarlah hal ini tidak mengurangi kewaspadaan kami sebagai warga negara, agar kami di dalam masa yang new normal ini kami memiliki kebiasaan yang baru, yang lebih memperhatikan kesehatan, kebersihan kami, yang lebih menjaga diri kami maupun orang lain agar tidak tertular pandemi yang sedang berlangsung. Biarlah kiranya ya Tuhan, proses new normal ini boleh berjalan dengan baik dan penyebaran virus boleh terkendali. Kami berdoa untuk pelayanan kami sebagai gereja di tengah-tengah masa yang sulit ini. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat baik kepada hamba Tuhan, penatua, para aktivis, supaya kami mampu untuk merancang ulang pelayanan kami menyesuaikan dengan situasi pada saat ini, sehingga kehadiran gereja tetap dapat dirasakan sebagai berkat
baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpan di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan ini dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh hadir bersama-sama walaupun secara online. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan terus menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami setiap saat. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan Engkau akan memberkati dan dapat kami pergunakan kepada sesama yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari,
dasarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.